Annyeong, hello, welcome to Ratu Drakor Channel. Yuk kita langsung preview Snowdrop episode 1 yang diperankan oleh Jisoo Blackpink dengan latar set waktu musim semi tahun 1987. Cerita dimulai dari salah satu asrama wanita dan memperlihatkan aktivitas di asrama tersebut. Bun-ok, salah satu staf di asrama wanita, sedang mengumumkan telepon untuk salah satu penghuni di kamar 207. Penghuni kamar 207 sedang menyimak siapa yang akan terima telepon tersebut. Ada Jungmin, Hana, dan juga Haeryong. Semua terkejut, ternyata penerima teleponnya adalah Yongra. Yongra kaget karena baru pertama kali ia menerima telepon. Telepon ini harus diterima dalam waktu 30 detik saja guys. Hampir saja Yongra gagal menerima telepon dari neneknya. Lanjut ke basa-basi perkumpulan kamar 207 saat makan bersama. Haeryong marah karena Okbun pernah menutup teleponnya karena ia terlambat 30 detik. Tapi Jungmin membela Okbun, membuat Haeryong ini semakin panas. Di sini kepala asrama terlihat marah, kemudian dengan cepat Yongra meredakan dengan mengalihkan seolah itu dialog di dalam buku dan keadaan aman terkendali. Di sisi lain kita pindah dulu ke seorang pejabat yang akan menghadiri hari jadi himpunan partainya. Ini masih perkenalan ya guys, jadi belum ketahuan keterlibatannya nih. Dan beralih ke airport, di sini seseorang sedang menunggu orang yang bernama Lee Gangmu. Jadi Lee Gangmu ini datang ke Korea untuk menangkap seseorang yang dinamakan Sungai Taedong 1. Ia sedang mengadakan rapat dengan agen lainnya karena diperkirakan Sungai Taedong 1 ini pernah beraksi di Jerman dan saat ini berada di Korea untuk melanjutkan misinya. Di sini ada Solhye, agen wanita pertama yang ikut menyimak dan tampak tidak suka dengan Lee Gangmu. Gongmu kemudian mendesak agar segera menangkap Sungai Taedong ini. Saat ketua mereka menanyakan siapa yang mau jadi sukarelawan dengan ikut gabung di timnya Gongmu, banyak yang mau ikutan dan tiba-tiba Solhye ini menodongkan pistolnya pada Gongmu tanpa alasan dan membuat Gongmu marah dan tidak ingin Solhye bergabung di dalam timnya. Pindah lagi nih di satu tempat. Di sini diperlihatkan ada para mahasiswa pria dan ada Lim Suho dan temannya Gwang Tae sedang bakar-bakar sate alias barbekyuan. Tetangga kos mereka, para cewek-cewek, terpukau melihat Suho yang begitu tampan dan mereka membicarakan Suho yang berasal dari Jerman, Universitas Berlin dan saat ini sedang penelitian tesis di Korea. Balik lagi ke asrama wanita Universitas Hosu, terlihat mereka berlarian karena jam malam sudah akan berakhir dan Yongra telat. Mau ditolong sama Pak Penjaga sekolah tapi ibu asramanya sudah datang dan terpaksa Pak Penjaga menutup pintunya. Yongra tak kehabisan akal nih guys, dia kemudian memanjat dinding untuk sampai ke kamarnya melalui jendela. Okbun yang sedang ikut ibu asrama untuk absen setiap mahasiswi melihat Yongra di jendela dan mau menolongnya dengan pura-pura teriak melihat tikus, membuat asrama mahasiswi kacau balau karena semuanya sibuk mau menangkap tikus. Untungnya Yongra dibantu teman asramanya untuk bersiap-siap dan mereka lolos dari ibu asrama. Jadi kalau mereka ketahuan telat sampai 3 kali, mereka akan dikeluarkan dari asrama dan bayar sewa tempat sendiri. Sementara Yongra di sini diceritakan bukan orang yang mampu karena hanya tinggal bersama neneknya, sehingga asrama sangat berharga buat dirinya. Kembali ke para agen ini, Lee Gangmu masih membahas tentang menangkap Sungai Taedong 1 dan membantu siapa saja yang terlibat di dalam misinya. Yeon Solhye mau mengawasi salah satu politikus dan menawarkan diri jika ia perlu untuk menyusup masuk ke partai orang yang sedang diselidiki. Lee Gangmu tampaknya akhirnya mau menerima Solhye ini. Masuk lagi ke Gwang Tae, ia menelpon asrama Haeryong dan mengirim pesan mau ngajak Haeryong ini dan teman-temannya untuk kencan buta kelompok. Yongra tampak antusias, begitu juga Okbun. Yongra mengatakan kalau Jungmin tidak akan ikut dan Okbun pun memohon dirinya untuk ikutan. Tibalah hari kencan, Gwang Tae mengajak Suho dan kawan-kawannya untuk ikut. Tak lama Haeryong, Yongra, Hana datang ke acara kencan. Haeryong dengan pede mengira bahwa Suho adalah Gwang Tae. Suho malah sibuk mendirikan bangunan kecil dari korek api.
Yongra kagum dengan susunan korek api itu. Sayangnya korek apinya jatuh berantakan dan refleks tangan Yongra ikut menahan supaya tidak rubuh. Begitu juga tangan Suho dan tangan mereka bersentuhan. Asik. Suho dan Yongra saling menatap, kayaknya saling terpukau nih dalam pandangan pertama. Kemudian Okbun datang dan berdandan cantik. Ia mengaku sebagai mahasiswi sastra Inggris. Ia juga memonopoli kencan dengan memilih Suho sebagai pasangan kencannya dan mau mengajaknya ke konser. Setelah acara kencan buta kelompok, Yongra masuk ke toko buku dan masuk ke bilik mendengarkan lagu. Ia sambil membayangkan pertemuannya dengan Suho dan tampaknya ia menyukai Suho karena ia terus tersenyum sambil bernyanyi One Way Ticket dan juga sambil dance. Ternyata di dalam toko buku itu ada Suho yang melihatnya dan tersenyum melihat tingkah Yongra yang sedang bernyanyi sambil berjoget. Yongra sadar ia ditertawakan para pengunjung dan akan keluar dari toko, tapi malah bertabrakan dengan Suho. Suho menggodanya dengan lagu One Way Ticket yang dinyanyikan Yongra tadi. Yongra sempat malu lalu menanyakan kencannya dengan Okbun, tapi Suho mengatakan ia tak kesana karena sibuk. Ia juga menanyakan kalau Yongra tidak kencan. Yongra juga menjawab kalau ia sibuk. Lalu kemudian dengan kikuk ia menuju kasir, tapi ternyata uangnya tidak cukup. Yongra pun pergi begitu saja dan dikejar oleh Suho. Suho memberikan kaset yang tadinya ingin dibeli sama Yongra. Yongra mengejar Suho dan di sana Suho terlihat sedang diawasi. Suho terlihat ketakutan saat berjalan karena ia melihat ada polisi yang sedang interogasi. Ia kemudian berjalan balik dan diikuti oleh Yongra. Dengan cepat Yongra membaca keadaan kalau Suho terlihat takut dengan polisi tersebut. Polisi mengawasi mereka dan Yongra langsung berpura-pura akting marah pada Suho. Suho kemudian memeluk Yongra dan ikut berakting seolah mereka pasangan kencan yang sedang marahan. Polisi pergi dan tak jadi menanyai Suho. Suho memuji akting Yongra, tapi ia bilang Yongra tak cocok jadi penyanyi. Lucu sih dengan dialog ini ya, secara di dunia nyata dia kan Jisoo Blackpink. Suho lalu mau mengajak Yongra makan malam, tapi ia sadar sedang diawasi oleh seseorang. Kemudian akhirnya hanya mengucapkan terima kasih. Yongra memberanikan diri untuk mengajak Suho bertemu dengannya besok sore, tapi saat di hari pertemuan, Lim Suho tak kunjung datang. Balik lagi ke para agen, ternyata Lee Gong-mu sedang mempersiapkan rencana untuk menangkap Suho dan mencurigai bahwa Suho adalah Sungai Taedong 1. Waduh, di sini Suho terlihat sedang menjemput seseorang dan menemui seorang profesor dan pura-pura mau memberikan tumpangan. Solhe mengawasi pertemuan itu dan mereka mengejar dan menabrak mobil Suho dan profesor. Profesor tidak selamat dan Suho meminta temannya yang masih hidup untuk lari. Suho melarikan diri di tengah-tengah para pendemo dan dikejar oleh Lee Gong-mu sehingga demonstrasi terdengar sampai di asrama. Lee Gong-mu terus mengejar Suho dan melihat jejak Suho masuk ke asrama wanita Suho. Suho memanjat dinding dan masuk ke asrama melalui jendela dan pingsan. Lee Gong-mu, Solhee, dan yang lain mengejar dan masuk secara paksa ke asrama wanita dan para mahasiswi panik sehingga ibu asrama minta surat penggeledahan. Lee Gong-mu sangat emosi dan mengatakan ia mengejar mata-mata dari Korea Utara. Di sini Yongra memasuki ruangan asrama dan melihat sesuatu di jendela yaitu bercak darah. Yongra semakin mendekat dan kaget bahwa ia melihat seseorang dengan banyak darah sedang pingsan. Di bawah, Gong-mu masih bertengkar dengan ibu asrama. Lee Gong-mu cuek dan akan menggeledah asrama, sedangkan Yongra akhirnya membalikkan badan orang yang pingsan dan kaget karena ternyata orang itu adalah Suho. Wow, keren ya, makin penasaran sebenarnya Suho ini siapa sih? Dan akting Jisoo juga bagus ya, gemes juga lihat mereka yang saling salah tingkah. So, ditunggu review selanjutnya dan terima kasih jika kalian bersedia subscribe. Thank you sudah menonton, see you on next video.